share screen-nya ini bro. Tadi materinya. Materinya pakai. Oke teman-teman, jadi untuk kelihatan ya Bu ya materinya ya. Jadi untuk pagi ini kita belajar tentang digital marketing ya. Ini digital marketing pada platform marketplace dan media sosial. Ini sebenarnya judul untuk apa namanya di pemerintahan. Nah, tapi saya sudah tambahkan ke yang lain. Jadi izin teman-teman untuk materi. Kalau Ibu ngomongnya, Bu Fitri ngomongnya sampai jam 11. Cuman tadi katanya ada apa namanya ada untuk pra assessment ya. Apa namanya ngisi apel 1, apel 2 nanti di kode aja Bu. Kalau waktunya sudah cukup ya di kode aja Bu gitu. Takut bablas soalnya ini juga hari Jumat ya Bu ya. Nah, teman-teman takut ada yang berangkat sholat Jumatnya ada yang jauh. Jadi ini materi ini untuk pengantar uji deh, untuk pengantar apa namanya uji kompetensi digital marketing. Jadi nanti ada hal-hal yang perlu dipersiapkan apa, terusan yang diujikan apa, mungkin lah anggap kisi-kisi seperti itu Bu ya, Bapak Ibu. Jadi ini sudah masuk ke apa namanya ke materi bahwa pada tahun 2011 sampai 2035 ini Indonesia akan mengalami bonus demografi, yaitu jumlah penduduk produktif usia 15 sampai 64 tahun ini lebih besar dibanding jumlah penduduk yang non produktif gitu ya. Artinya non produktif itu apa namanya pasif ya, tidak bekerja, tidak menghasilkan seperti itu, baik itu bekerja ataupun usaha gitu ya. Terus kebijakan AFTA dan MEA ini menuntut produk dan manusia Indonesia ini untuk mampu bersaing secara global ya. Harus memiliki keunggulan kompetitif karena Indonesia dinilai sebagai pasar global yang besar sehingga semua produk dari seluruh dunia akan menyerbu pasar konsumen Indonesia dan ini memang sudah terjadi lama gitu ya karena memang kebanyakan di apa namanya di Indonesia ini ya saya sendirilah itu termasuk apa ya konsumtif gitu ya seneng belanja gitu ya seneng belanja kalau kita lihat di Indonesia itu ya contoh mobil saja lah mobil itu kan termasuk barang yang mahal gitu ya tapi di Indonesia itu banyak yang punya gitu loh banyak yang punya banyak yang memiliki mobil gitu ya padahal harganya mahal bahkan saya sendiri izin cerita teman saya itu punya lebih dari 12 unit Bu dan mobilnya bagus-bagus. Itu usahanya limbah ya, usahanya limbah. Limbah di pabrik itu macam-macam ya ada kardus, ada plastik dan macam-macam ya, sampah gitu. Tapi ternyata jadi duit. Itu luar biasa mobilnya banyak. Itu baru satu. Yang pengusaha itu banyak lah. Itu pun teman dari pesantren nggak lulus SD waktu itu terus ke pesantren gitu teman. Tapi di pesantren apa namanya ya nggak pinter-pinter amat ya biasa-biasa gitu tapi begitu keluar ternyata mencoba gitu ya mencoba ikut jadi karyawan karyawan bos limbah lama kelamaan ngerti-ngerti buka sendiri seperti itu jadi untuk apa namanya untuk bisa seperti itu memang perlu waktu yang panjang ya Bapak Ibu jadi kalau kalau saya memang kegiatan tiap harinya itu selain mengajar di kampus, mendampingi UKM Bapak Ibu, gitu ya, mendampingin UKM bahkan UKM saya itu ada yang sudah ekspor ke Turki, gitu ya. Bahan-bahan yang dipakai itu untuk bikin produknya cuman singkong, gitu ya, singkong, gitu ya. Jadi nanti kita lebih lebih apa namanya membahas bagaimana produk kita itu bisa laku gitu ya, bisa terjual seperti itu. Kalau ngomongin bikin bikin medianya nanti nggak nuntut. Itu ya teman-teman. Jadi program BIMTEK dan uji kompetensi digital marketing.
Kemudian untuk mencapai SDM yang unggul, yang bisa bersaing ini ada 3 cara, ya, 3 pilar pengembangan SDM berbasis kompetensi, yaitu program diklat berbasis kompetensi, ya, yang mengacu kepada SKKNI yang teman-teman sudah paham, ya, teman-teman sudah familiar, ya. Standar kelayakan kerja nasional Indonesia, ya, standar kelayakan internasional atau standar khusus, gitu ya. Dan itu sudah disepakati dengan apa namanya antar negara, termasuk negara Indonesia. Kemudian standar kompetensi sebagai pencerminan kebutuhan pasar kerja, gitu ya. Kalau di luar mungkin yang sudah tahu ceritanya, sudah pengalaman ke sana, biasanya sertifikat pelatihan, apalagi uji kompetensi itu sangat berarti kalau di sana, gitu ya. Contoh, ada banyak teman-teman saya yang jadi welder, gitu ya. Apa namanya? Tukang las, gitu ya, tukang las. Tukang las itu kerja di teman-teman saya di Jepang itu luar biasa, gajinya tinggi. Ya, tapi mereka juga harus membawa sertifikat itu, sertifikat welder, gitu ya. Nah, jadi apa ya, sertifikat itu memang ya kayak kita sekolah itu butuh ijazah. Terus apa namanya, kalau punya mobil nyetir harus punya SIM dan sebagainya. Jadi sebagai pengakuan seperti itu, ya. Kemudian sertifikasi kompetensi sebagai bukti SDM kompeten, ya. Ya, jadi dikatakan kompeten, ya, apa namanya, buktinya apa? Nah, buktinya sertifikat. Lah, sertifikat untuk apa didapatkan dari uji kompetensi ini kan nggak gampang, melewati uji dulu. Kayak ini teman-teman sekarang ini ada BIMTEK dulu, gitu ya. Terus memang kalau untuk apa namanya uji, gitu ya. Kalau kalau cuman sekedar uji, kalau orang yang ngerti bisa dan memang berpengalaman mau diuji praktek atau apa wawancara, ya bisa-bisa saja, gitu. Tapi kalau orang yang belum paham atau belum pengalaman, ya nggak bisa, gitu ya. Bahkan kadang meskipun sudah tahu, ya, apa sudah tahu materinya, sudah pernah belajar, katakanlah seumpama mahasiswa, gitu ya. Tapi kadang begitu ditanya nggak ngerti juga, gitu ya. Entah itu pengaruhnya karena grogi atau lupa, saya nggak ngerti. Bahkan saya di kampus UPI juga nguji, yang diuji teman-teman dosen juga.